Kita lanjut ya. Jadi saya tuh mau bercerita sedikit dan sekalian mengklarifikasi semua masalah yang ada di Facebook itu. Karena nggak mungkin dijelasin satu-satu kan. Capek. Jadi masalah saya yang sudah berlalu itu masalah yang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, oleh oknum-oknum. Nah, saya mengejar mengejar bapak mengejar bapak si Jesselyn itu bukan hanya karena si Jesselyn aja, tapi karena mereka yang menjanjikan sampai mau jual mobil Hilux lah, pokoknya sampai mau memenjarakan si Atela, tapi semuanya itu nol, nggak ada. Yang ada makin merusak mental jiwa saya. Adalah salah satu oknum. Jadi saya tuh heran. Oh, kalau menyebarkan eh kalau menyebarkan eh videonya pejabat publik itu tidak kena undang-undang ITE. Tapi kalau menyebarkan video kurang ajar, perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang biasa itu kena undang-undang ITE. Saya nggak suka ya diancam-ancam kayak gitu. Aku nggak suka diancam-ancam kayak gitu. Kalau kau laki-laki nggak usah ngancam-ngancam. Sok-sok mau menerangkan kebijaksanaan, menerangkan kebijaksanaan. Oh nggak boleh kak, katanya. Nanti kakak kena undang-undang ITE. Kau tahu nggak 9 tahun aku lamanya dipermain-mainkan, dijanji-janjikan. Kurang apa sampai ada si Jesselyn. Kau itu kurasa nggak manusia juga. Itu salah satu oknum wartawan yang mungkin dia punya otak psikopat. Kalau dia punya otak yang tidak psikopat, dia tidak akan sok menakut-nakutin orang kena undang-undang ITE, kena undang-undang ITE. Yang jadi korban itu orang, karena saya udah cukup diam selama ini. 9 tahun saya diam, saya mengalah, saya diam. Saya nggak banyak berkoar, nggak banyak bacot, ma- tapi setiap kehidupan saya juga ikut dicampuri, ya. Dan katanya mau menolong yang semacam apa kamu, Bapak Jesslyn? Menolong seperti apa? Jadi aku udah malas menolong seperti apa yang menolong yang seperti kau katakan mungkin kau sudah terima uang dari si M. Iya, tapi tidak kau sampaikan kepadaku atau kayak gimana sih menolongnya? Menolong dengan kau menekan aku. Laporkan begini. Emang melaporkan orang gampang-gampang. Jadi saya hanya menjelaskan masalah saya itu sama si Jim Lee Simanjuntak bukan hanya sekedar oh ya Jesslyn, dia yang menjanjikan saya dan dia yang lari dari masalah. Katanya saya tipu-tipu. Kalau dia memang mau menolong, ya udah, kesampingkan dong, masalah kita udah selesai. Saya sama kamu sudah selesai 2 tahun 3 bulan. Jadi si Jim Lee ini nggak tahu lah aku apa yang nggak selesainya dibilang saya menelantarkan anak saya. Kapan saya menelantarkan anak saya? Emang dengan dengan saya duduk-duduk di rumah itu dapat duit. Dengan saya duduk-duduk di rumah itu dapat duit. Jadi semua ini hanya menjanji-janjikan begini. Jim Lee nanti uh, Jim Lee Simanjuntak nanti bilang, sampai dibilang loh ke tante saya, ke adiknya mama saya jual pun Hilux itu yang penting lengser, yang penting yang penting di penjara dalam kasus apa. Janganlah terlalu menekan saya kayak gitu. Giliran sekarang sampai saya cari ke rumahnya, saya sampai cari ke gerejanya, eh malah malah kasar. Bukan saya nggak bisa kasar, saya bisa lebih kasar dari kalian. Saya bisa lebih galak dari kalian. Tapi apa nggak capek? Kucing-kucingan terus. Kenapa sekarang takut? Istrinya si Jim Lee. Giliran saya minta menuntutnya ke si Jim Lee. Kenapa? Jadi yang membuat masalah ini besar itu ialah Bapak si Jesslyn. Yang membuat semua masalah itu besar, Bapak si Jesslyn dibesar-besarkan. Berselingkuh. Emang aku istri siapa berselingkuh? Emang aku statusnya istri siapa? Pelaku peselingkuh itu hanya berlaku
berlaku dan bisa disematkan kepada orang yang punya ikatan pernikahan. Jadi nggak usah pandai-pandai kali bilang, pelakor, selingkuh, ada laki kalian yang nggak pulang ke rumah. Ada laki kalian yang nggak pulang ke rumah. Cari di tempat meses, cari di tempat jackpot. Siapa tahu di situ dia main. Atau nggak cari di paret, di pinggir-pinggir jalan. Jangan ngatain orang, oh pelakor. Pahami pelakor itu. Pelakor itu ketika suami kamu nggak pulang, suami kamu tidak bertanggung jawab kepada kamu. Itu yang dinamakan diambil pelakor. Jadi banyak-banyak bersyukurlah kau, nggak usah terlalu anarkis samaku. Dan semua masalah yang lalu di Facebook ini itu semua terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menjanji-janjikan uang, menjanji-janjikan nanti tenang aja, pokoknya semua aman, damai, sampai si AT dipecat, semua aman. Mana duitnya? Giliran ditagih duitnya sekarang semua serba kayak cacing kepanasan menyalahkan aku. Dan satu lagi oknum wartawan yang berkomentar di Facebook saya, di wall Facebook saya. Coba kamu kaca dulu diri kamu ya. Sebelum mengomentari hidup saya. Ya. Kaca diri kamu. Ya. Masa lalu kamu. Kalau saya memang nggak pernah bilang saya orang baik. Saya nggak perlu menegaskan atau membenarkan diri saya orang baik. Nggak usah kamu komentarin anak saya. Karena satupun Simanjuntak di kota Batam ini, tidak ada yang bilang, dari mana si Jesslyn berlabel Simanjuntak. Sebenarnya kamu itu melakukan kontrol sosial buat siapa? Saya ini orang biasa. Kamu tuh mungkin psikopat. Orang psikopat. Jadi yang mencari rusuh di mana tempat cari rusuh, di mana tempat cari rusuh, di mana yang bisa dipantik api cari rusuh. Kan gila. Yang lain aja diam loh. Kok kau sendiri yang gila? Kok kau pula yang berkomentar? Kau punya masalah samaku. Dulu kau yang buat di berita si Bapak Jesslyn Jimli Simanjuntak membawa menurunkan bos sekerap berselingkuh. Sekarang kau bela-bela orang itu. Aku heran ngelihat kau. Psikopat kok kurasa. Jadi di mana ada masalah, di situ dia pantikkan bensin. Di mana ada tempat untuk menyulut api, di situ dia siram bensin. Itulah kerja dia. Jadi ku ingatkan, kamu punya anak perempuan ya, oknum wartawan. Jadi kalau kau punya anak perempuan, itu jaga anak perempuanmu itu. Nggak usah terlalu kau vokal mengkomentari si Jesslyn ya. Karena satupun marga Simanjuntak di kota Batam ini belum ada yang mengatakan si Jesslyn dari mana kau labelkan si Jesslyn Boru Simanjuntak. Yang buat itu si Jimli Simanjuntak ya. Dan tes DNA. Ya nggak usah panjang berbeli-beli, tes DNA. Keluarkan duitnya 8 jutanya. Untuk orang kaya 8 juta nggak banyak. Tes DNA 8 jutanya tes DNA awal bros. Dijaga di situ. Jadi nggak usah banyak. Kau punya anak perempuan, jangan nanti anak perempuanmu itu lebih hina dari hidup yang kujalanin. Jadi kalau kau seorang wartawan, lakukan kontrol sosialmu dengan baik dan benar. Bukan untuk meliput orang biasa seperti saya. Ya, itu kan kau bilang karena dia pejabat publik. Kau yang terlalu membesar-besarkan masalah. Giliran ku tantang. Kasus yang kriminal, itu udah kriminal menadah. Kenapa kau nggak mau naikkan beritanya? Sekarang kau berkoar-koar. Udahlah cukup diam, nggak usah buat ricu, nggak usah buat rusuh. Urus saja kehidupan diri masing-masing. Kau punya anak perempuan, ku ingatkan. Jangan kau senggol anakku. Ya, anakku itu bukan barang. Kau buat-buat label. Dari mana dia berlabel Simanjuntak? Ya dari si Jimli Simanjuntak lah dia berlabel Jesslyn Natio Simanjuntak. Nggak mungkin anak Jawa sana dilabelkan jadi boru bata. Jangan kayak gitu. Kamu Simatupang, ya. Jesslyn Simanjuntak. Tidak ada hakmu mengatakan dari mana si Jesslyn berlabel Simanjuntak. Silakan. Bapak Jesslyn kalau nggak mau menerima anaknya lagi, silakan. Buat surat pernyataan bahwa Jesslyn itu bukan borunya. Ditanda tangan meterai oleh dia dan saya akan urus Jesslyn dengan baik.
Udah cukup. Nggak usah pala diperribet, nggak usah pala diperpanjang.